Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tri Ramadhani dengan NIM 2310931021. Saya berasal dari Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari kelas 22. Buku yang akan saya resensikan pada video ini berjudul Teknik Kontrol Otomatik (Sistem Pengaturan) yang dikarang oleh salah satu guru besar Institut Teknologi Bandung atau yang familiar kita dengar sebagai ITB, yaitu Bapak Edi Laksono. Terlihat dari covernya sudah cukup usang karena buku ini sudah dicetak sejak tahun 1985 dan ditandatangani oleh Bapak Dr. Insinyur Andrianto Handojo sebagai Ketua Jurusan Teknik Fisika ITB. Pada halaman pertama terdapat kata pengantar yang berisi informasi bahwa dengan demikian penterjemahan buku ini merupakan sumbangan bagi pendalaman dan penyebarluasan pengetahuan tentang kontrol otomatik. Penterjemahannya sendiri sekarang berstatus sebagai dosen muda dengan tugas membantu Dr. Insinyur Arifin Wardiman dalam pemberian kuliah. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa buku ini sudah ada sejak kurang lebih 40 tahun yang lalu. Jadi sudah tidak heran jika cover dari buku ini sudah terlihat usang. Sudah ada terlihat sobekan di sini dan di sini. Walaupun begitu, judul dari buku ini masih terlihat dan masih tampak jelas untuk dibaca. Jenis kertas yang digunakan pada buku ini cukup tebal, sehingga pada halaman yang satu dan halaman yang lainnya tidak terlalu transparan atau tembus pandang. Dan ukuran font yang digunakan pada buku ini sayangnya terlalu kecil. Bisa dilihat. Sehingga bagi seseorang yang memiliki minus pada matanya mungkin memerlukan alat bantu untuk membaca di buku ini. Untuk jenis fontnya sudah bagus menurut saya. Pada halaman kedua di buku ini terdapat daftar isi yang menjabarkan seluruh bab yang terdapat dalam buku ini. Terlihat di sini bahwa bab yang terdapat dalam buku ada berjumlah 8 bab. Bab yang pertama berjudul Pengantar Sistem Kontrol. Yang kedua, latar belakang matematik, transformasi Laplace. Yang ketiga, latar belakang matematik, matriks. Yang keempat, model matematik, sistem fisik. Yang kelima, aksi dasar pengontrolan dan kontrol otomatik di industri. Yang keenam, analisis respon transien. Yang ketujuh, analisis kesalahan dan pengantar optimasi sistem. Lalu bab yang terakhir berjudul metode tempat kedudukan akar. Tidak hanya judul bab saja, di dalam daftar isi juga tertera judul-judul subbab di setiap bab. Jadi, ini memudahkan kita untuk mencari judul atau subbab yang akan kita pelajari atau yang akan kita pahamin. Sekarang saya akan mengulas lebih dalam dari beberapa bab yang terdapat di dalam buku ini. Yang pertama, bab 1, yaitu pengantar sistem kontrol. Di dalam bab sendiri tentunya memiliki beberapa subbab sebagai pendukung dari isinya. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang sejarah perkembangan dari sistem kontrol. Lalu yang kedua terdapat definisi-definisi. Pada bagian definisi, kita akan mendefinisikan istilah-istilah yang diperlukan untuk menjelaskan sistem kontrol. Antara lain yaitu plan, proses, sistem, gangguan, kontrol, sistem kontrol berumpan balik, servo mekanisme, sistem regulator otomatik, dan yang terakhir sistem pengontrolan proses. Dari beberapa definisi-definisi tadi sudah dijelaskan lebih rinci dan lebih dalam, sehingga kita sebagai pembaca tentunya bisa memahami dari berbagai definisi tersebut. Lalu pada subbab yang ketiga ada kontrol loop tertutup dan kontrol loop terbuka. Untuk memudahkan apa sih perbedaan kontrol loop tertutup dan terbuka, di sini juga tertera gambar. Yang pertama ada gambar 1.
Dijelaskan bahwa ini adalah gambar sistem kontrol loop tertutup. Lalu ada gambar 2. Kontrol manual berumpan balik dari sebuah sistem termal. Lalu ada gambar yang ketiga. Kontrol otomatis berumpan balik suatu sistem termal. Lalu ada gambar yang keempat atau gambar yang terakhir dari subbab ini adalah sistem kontrol loop terbuka. Jadi kita sebagai pembaca tidak hanya membaca definisi-definisi atau berbagai istilah dari subbab ini, kita juga bisa membedakan atau membayangkan secara berimajinasi melalui gambar-gambar yang sudah tertera di dalam buku ini. Di sini juga dijelaskan apa sih itu kontrol loop terbuka dan kontrol loop tertutup. Jadi hal itu bisa mendukung kita untuk memahami lebih lanjut tentang materi dari subbab ini. Selain definisi-definisi, buku ini juga memberi beberapa contoh ilustrasi dari sistem kontrol di subbab yang keempat. Di sini tentunya juga terdapat berbagai macam gambar-gambar yang dapat mendukung kita untuk memahami dari materi yang terdapat di subbab ini. Gambar yang pertama ada sistem pengontrolan tekanan, gambar yang kedua sistem pengontrolan kecepatan, gambar yang ketiga kontrol numerik pada sebuah mesin. Lalu gambar yang keempat pengontrolan tanur tinggi dengan komputer. Selanjutnya, saya akan membahas bab lain yang terdapat di dalam buku ini, yaitu bab yang berjudul Model Matematik Sistem Fisik. Sama seperti bab sebelumnya, bab ini juga dilengkapi dengan pendahuluan yang berisi tentang deskripsi dari beberapa kata kunci yang ada di dalam bab ini. Yang pertama ada deskripsi tentang model matematik, model penyederhanaan lawan atau versus ketelitian, sistem linear parameter konstan atau time invariant, dan sistem linear parameter berubah atau time varying, serta penjelasan deskripsi yang terakhir ada sistem non-linear. Lalu subbab yang kedua menjelaskan tentang fungsi alih. Di dalam subbab fungsi alih ini, penulis juga memberikan beberapa materi, beberapa rumus maupun beberapa contoh yang dapat dipahami dengan mudah oleh mahasiswanya, sehingga kita sebagai mahasiswa atau sebagai pembaca dapat memahami rumus yang ada dengan mudah karena sudah dilengkapi juga dengan contoh-contoh dari gambar. Selain itu, bab ini juga memberi tentang aturan aljabar diagram blok. Tidak hanya aturan tertulis saja, namun buku ini juga memberi beberapa contoh gambar dari diagram blok asal, perbedaannya dengan diagram blok pengganti. Gambar yang tertera pada tabel ini terdapat 13 gambar, masing-masingnya ada 13 gambar diagram blok asal dan 13 gambar diagram blok pengganti. Lalu di subbab yang lainnya ada penurunan fungsi alih sistem fisik. Dari subbab ini juga terdapat 5 gambar yang menjelaskan tentang sistem-sistem dari fungsi alih. Kalian bisa lihat ini contoh gambarnya. Setelah tadi saya membahas 2 bab dari buku ini dan faktor-faktor pendukung dari buku seperti cover, judul yang ada di dalam cover, kata pengantar, dan daftar isi yang sudah mencakup dari keseluruhan isi buku. Sekarang saya akan membahas biografi dari seorang pengarangnya, yaitu Bapak Edi Laksono yang lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1959. Yang artinya saat ini Bapak ini sudah berusia kurang lebih 63 tahun. Bapak Edi Laksono memiliki nama lengkap beserta gelarnya yaitu Profesor Insinyur Edi Laksono, M.Eng, PhD. Bapak ini tergolong kelompok keahlian Kakak Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung.
Sekolah atau fakultasnya berada di Fakultas Teknologi Industri dan berjabatan sebagai guru besar. Untuk pendidikannya, Bapak ini menempuh S1 di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1983. Dilanjutkan dengan pendidikan S2-nya di Tokyo Institute of Technology yang berada di Jepang pada tahun 1990. Lalu menempuh lagi pendidikannya yang terakhir S3 di Keio University Tokyo, Jepang pada tahun 1998. Adapun beberapa proyek yang dilakukan beberapa tahun belakang oleh Bapak Edi Laksono. Yang pertama, pendanaan riset inovatif produktif atau RISPRO, invitasi lanjutan berjudul Pengembangan Sistem Manajemen Baterai atau SMB untuk ITB E-Trike dan IBAS dalam tahun 2020. Proyek yang kedua, pengembangan metode optimasi sistem penyetimbang baterai pada modul stasioner pada tahun 2020. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis data berukuran besar untuk optimalisasi alokasi anggaran listrik pada sistem microgrid pada tahun 2020. Proyek yang keempat yaitu instalasi Smart Microgrid Baterai di kampus Institut Teknologi Bandung di tahun 2019. Proyek yang kelima ada modifikasi prototipe turbin aksial permanen magnet generator kapasitas 15 kVA dilengkapi dengan desain dan prototipe 3-phase AC to AC converter and controller untuk masuk ke jala-jala 220 V 50 Hz di tahun 2019. Dan proyek terakhir di tahun 2019 yaitu riset unggulan 2019 PPEBT. Dari beberapa proyek yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu belum termasuk semua proyek yang dilakukan oleh Bapak Edi Laksono, melainkan hanya beberapa proyek saja yang saya sebutkan di 4 tahun terakhir. Baiklah, karena sesi mereview atau meresensi dari buku ini, serta membacakan biografi pengarang sekaligus penulisnya sudah selesai, sekarang saya akan menyimpulkan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Buku ini sangat cocok untuk dipelajari oleh semua mahasiswa, semua orang maupun kaum awam, karena buku ini sudah sangat praktis. Di dalamnya sudah terdapat deskripsi-deskripsi dari berbagai kata kunci yang diperlukan di dalam babnya, seperti yang sudah saya jelaskan di 2 bab sebelumnya. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh gambar. Ada pula contoh gambar yang dapat kita bayangkan sebagai perbedaan dari materi yang satu dan materi yang lainnya. Lalu buku ini juga dilengkapi dengan contoh soal serta penyelesaiannya beserta rumus-rumusnya. Selain itu, buku ini dibuat bukan hanya untuk mata kuliah saja, bukan hanya untuk mata kuliah yang ada maupun yang diampu oleh mahasiswa teknik, melainkan buku ini juga memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam kemajuan ilmu dan teknologi, seperti dalam pembuatan pesawat ruang angkasa, peluru kendali, dan sistem pengemudian pesawat. Selain itu, kontrol otomatik juga menjadi komponen penting terutama dalam proses produksi suatu pabrik atau industri modern. Misalnya, dalam industri modern, kontrol otomatik diperlukan untuk operasi-operasi di industri sebagai pengontrol tekanan ataupun kelembapan aliran, viskositas, dan temperatur. Sistem kontrol otomatik juga diperlukan dalam pengerjaan dengan mesin perkakas, perakitan, serta penanganan di bagian-bagian seperti industri manufaktur dan sebagainya. Nah, kalian kan sudah mendengar apa saja sih fungsi-fungsi dari buku teknik kontrol otomatik ini.
Jadi kita sebagai mahasiswa awam ataupun mahasiswa di luar mahasiswa teknik juga tentunya dapat menggunakan buku ini sebagai penambah ilmu. Karena manfaat dari teknik kontrol otomatik ini sangat luas di dunia modern sekarang ini.